Sayangnya ada masalah perwasitan nih. Kan sudah biasa. Oh, udah biasa. Perwasitan itu selalu tidak ada Oke, kita solusi. ganti masalah perparkiran gimana? Perparkiran. Oke, from the bench, Ogi dan Ujo di hari Senin yang ceria karena cuacanya begitu cerah. Panas. Oh ya, panas ya. Ceria, Kalau di panas. Bandung, kalau di Jakarta panas banget. Kalau di Surabaya Lebih panas lagi. Oh, iya. Tapi yang Aduh. panas adalah yang kita pengen bahas karena sebenarnya harusnya kita pengennya sih ngebahas di weekend. Tapi kan weekend sorry dong, kita kan sibuk nonton basket. Iya, bener. Perhelatan IBL makin seru. Nah, ditambah serunya sayangnya. Kalau menurut gua ada kata sayangnya. Apa? Sayangnya ada masalah perwasitan nih. Kan sudah biasa. Oh, udah biasa. Perwasitan itu selalu tidak ada Oke, kita solusi. ganti masalah perparkiran gimana? Perparkiran, ya itu juga sama nggak ada solusi. Masalah Pemda kalau itu. Iya. Nah, Jadi gue ingin nanya nih ke sama Ogi, kebetulan gue hanya nonton sedikit aja dan waktu itu jadi ribut, banyak masuk ke DM gue segala macem. Kak lihat Pasifik. Kalau lagunya Noah sih dan terjadi lagi. Iya. Maksudnya masalah wasit ini masalah ya. wasit yang dianggap. Nah, ini kan gue nggak mau ngedahuluin. Ya biar nggak dipotong adalah sebenarnya gini, masalah wasit dan perangkat pertandingan. Perangkat pertandingan. Yang dianggap ketika mengawal pertandingan Pasifik tersebut, Iya. Kok ada satu hal janggal yang tidak bisa langsung diputuskan, padahal ya bahasa Iya. netizen adalah bukti-bukti mah udah jelas gitu loh, nggak apalagi yang harus dipertanyakan gitu loh. Iya. Gimana menurut lu, gimana di situ tuh? Jadi gini, kalau di sebuah pertandingan atau apapun itu sebenarnya gini, netizen punya hak untuk berbicara, Apapun. terus punya bukti dari Iya. video amatir dan lain-lain. Tapi balik lagi, yang kita harus ikuti adalah aturan atau rules. Rulesnya seperti apa, harus tahu. Nah, Oke. jadi kalau menurut gue sebenarnya tidak salah video-video amatir ataupun sosial media basket yang sudah lihat kelihatan bahwa Berusaha menambah bukti gitu ya, kasarnya. ya nggak salah gitu Nggak loh. Tapi yang paling penting secara aturannya gimana dan kita bisa lihat. Yang pasti sebenarnya bisa terlihat benar atau salahnya. Siapa yang benar, siapa yang salah sebenarnya kelihatan. Tapi ya tinggal ada aturan. Kalau di sebuah pertandingan, sebuah liga ya pasti ada aturan. Nah, itu yang emang sedang kita coba tanya-tanya lah. Gua dan Ujo coba mencari tahu, termasuk juga informasi dari official website dari IBL, di mana official website dari IBL pun sudah menyampaikan bahwa emang sudah ada pernyataan resmi atau bukan pernyataan resmi tapi protes resmi dari pihak Pasifik gitu kan, karena protes itu harus bayar berapa belas juta, harus Ada memberikan ininya deh, bukti, ada aturannya. Ini kalau kita flashback ke zaman tahun musim lalu di mana Pasifik juga mau mencoba melakukan protes tapi tidak bisa. Kenapa? Karena kalau tahun lalu ya, ini dengan kasus yang lain. Kasus yang lain adalah sama, balik lagi ke masalah perangkat pertandingan di mana waktu itu poin kalau nggak salah. Ini gua kalau detailnya gua lupa tapi tidak menambahkan poin. Ya. Ingat nggak Jo? Iya, Scoring. Iya. Nah, kalau itu dulu Pasifik nggak bisa ada salahnya. Salahnya adalah saking emosinya dia merobek Bukti yaitu hasil scoring sheet. Di mana scoring sheet itu harus ditandatangani. Pada saat itu berarti ada satu hal yang tidak bisa syarat dari protes yang tidak bisa dilanjutkan. Kalau waktu dulu nggak bisa diproses. Kalau sekarang mah udah berjalan dengan baik. Tapi cerita sedikit adalah sebenarnya kejadiannya di 2 detik terakhir. Ini buat yang mungkin gak ngikutin, tapi sebenarnya bisa aja. Ada pertandingan seru, benar. Ini pertandingan sih seru. Iya, betul. Pertandingan seru banget. Iya. Antara teman-teman Borneo Hornbills melawan Pasifik Surabaya. Pasifik Surabaya. Dan ini emang kesempatan banget kalau untuk Pasifik bisa dapat kemenangan pertamanya di kandang. Iya. Gitu kan belum pernah menang di kandang. Iya, setahu betul, gue. Nah, betul. 2 detik terakhir terus tiba-tiba berarti ada winning shot dari Orlando, ya, gitu. Tapi kalau dilihat adalah sebenarnya memulai gini, si bola masuk ya, gimana sih? Jadi gini, kalau di basket ya cadanganers ini beda sama di olahraga yang lain. Itu detik akan dimulai pada saat mengenai badan dari pemain. Iya, betul gitu. Makanya kalau misalnya ada orang tuh yang misalnya dari ini digituin dulu terus belum diambil karena itu waktunya belum berjalan tuh. Ketika bola dipegang baru mulai jalan gitu loh. Nah, jadi waktu itu ada terlambat,
Terus ada winning shot. Kalau ngelihat winning shotnya, kalau ngelihat detik yang berjalan, apakah masuk? Masuk. Gitu kalau lihat winning shotnya ya. Bahkan kemarin ada sisa lagi ternyata 0,3 detik ya. Masih ada Sisa dari lagi. abis gerakan itu. Abis bukan winning shot berarti. Bukan buzzer beater. Ya winning shot sih ya. Iya, soalnya hitungannya aduh detiknya kecil Iya, banget. udah berat gitu untuk nyusulnya. Nah, tapi ternyata pas dilihat-lihat lagi startnya yang telat. Start ketika si waktu itu berjalan. Betul. Itu telat ya. Telat. Nah, nggak mau berpanjang-panjang lebar dari official IBL yang bilang menyatakan bahwa alatnya tidak ada jam. Ya, harus 3 kali di itu. Nah, menurut cerita dari seseorang yang cukup bisa dipercaya, emang ada beberapa alat yang ada di IBL ini, beberapa klub yang emang bermasalah. Artinya tidak Tua. ya nggak tahu kalau ngomong tuanya. Cuman kan emang beda-beda. Contoh Jo, masalah perdetikan ya. Di yang IBL sama yang Amerika NBA itu beda. Karena kalau Amerika bisa sepersekian detik. Bisa di stop. Kalau yang dan di setnya sesuai dengan itu. Kalau yang kita tidak seperti itu, tidak semodern itu. Tapi masih bisa masih dianggap oke. Sama FIBA masih oke. Tapi yang masalah ada yang emang dipencet misalnya telat nyalanya dan lain-lain. Nah ini yang menurut gue IBL harus tegas. Kalau untuk tim-tim, gue mendengar ada 3 tim ya di luar Pasifik. Selain Pasifik juga punya alat itu tidak bekerja dengan baik, responsif lah ya. Iya. Ada 2 klub lain yang juga katanya juga masalah sama. Jadi jangan sampai terjadi. Oh, ya kan? Wow, nah, alat ya. Artinya gini, setiap home game, setiap pertandingan bisa diselenggarakan atas seizin IBL. Tentu saja. Jadi ini balik lagi mundur ke cerita bagaimana pertandingan-pertandingan yang bocor. Pada saat sudah diokekan sama IBL, tiba-tiba bocor, berarti ada something wrong waktu pengawasan dari IBL. Bener nggak? Iya. Kita pernah bahas itu ya. Iya. Kok udah boleh kok? Ternyata hujan. Banjir, bocor. Berarti nggak dicek dengan benar dong. Iya. Logikanya gitu. Iya. Nah, termasuk soal ini juga. Mungkin oke lah. Gua sih masih ada apa? Memberikan ruang pada saat emang oke ini baru awal musim ternyata atau harus pesen alatnya dari luar dan lain-lain. Tapi kalau ini kita udah ngomong tengah musim nih. Iya. Gitu loh. Dan ini sampai kejadian seperti ini. Jadi sedangkan resiko kejadian itu memang fatal. tidak bisa diduga ya. Nggak bisa diduga. Contohnya seperti ini jadi fatal ya. Oke, ini jangan lihat dulu teman-teman dari klub-klub melihat bahwa ini kesalahannya langsung di Pasifik. Enggak, tapi ini satu permasalahannya karena disampaikan adalah alat. Gitu loh. Yang berikutnya kalau gua dari sudut pandang gua dan Ujo, ya nanti Ujo juga boleh lah memberikan masukan. Kalau gue mencoba ngobrol dengan banyak pihak, tapi gue tidak mau menyebutkan, tapi gue mencari orang-orang, selalu ya gue mencari orang-orang yang kompeten dalam hal ini. Mengomentari hal ini dan bisa menjelaskan sambil menunggu komentar resmi dari IBL. Berikutnya adalah ya jelas perangkat pertandingan kalau kita logika orang awam pun langsung menyebutkan yang salah adalah yang mencetnya. Iya, mau ada ngomong itu alatnya rusak atau ada juga bisa human error adalah terlambat. Karena gini, logika kalau mungkin kita nonton basket atau kita komentator basket ya, kalau udah pertandingan seru, lu fokusnya ke situ. Ke bawah, iya. Iya nggak? Makanya menurut gua kayak wasit waktu itu pernah ada kejadian-kejadian, fokusnya udah ke yang shoot siapa, tapi yang lihat waktu itu ada kejadian yang lain. Kita pernah bahas, nggak mau kita ulangi gitu ya. Yang kayak gitu-gitu. Nah menurut gue bisa human error, bisa alat saja yang salah, bisa human error dan alat juga. Waduh. Betul dong? Iya bisa. Iya, jadi ini yang emang udah human alatnya pula gitu ya. Jadi emang harus diselidiki segala macam. Nah, terus berikutnya yang orang menyayangkan adalah wasit gimana nih? Karena wasit yang menentukan. Ya kan? Ya. Apalagi wasit juga melakukan IRS gitu. Ya. Nah waktu itu gue di awal gue tidak mau memberikan komentar karena gue sama tidak mau memberikan informasi yang salah. Apakah wasit punya hak untuk merubah sesuatu? Merubah result? Iya. Sesuai dengan aturan IRS ya. Setelah melihat IRS? Iya. Contoh kita ulangi lagi. Ingat dulu kita pernah bahas berkali-kali. Traveling itu, walaupun wasit melihat itu ternyata traveling, tapi ternyata
waktu itu Itu kejadian Borneo ya? kejadian Borneo itu, dia emang tidak bisa merubah. Traveling itu tidak bisa Tidak masuk tidak masuk di aturan FIBA untuk bisa direview, Bisa diganti bisa diganti. keputusannya. Iya. Sama kita bahas lagi sedikit. Kalau wasit bilang foul, ya, dia langsung IRS. Foulnya antara foul ini atau upgrade. Nggak ada yang ke bawah. Tidak ada, bukan ya. Waktu itu bahas nggak ada ke bawah. Iya. Maksud gua Foul. tidak mungkin merubah jadi foul lawan. Oh, jadi nggak mungkin kebalik. Tapi hanya ini Nggak aja. jadi kebalik. Walaupun pas lihat IRS, salah. Ternyata yang foul Lawannya. lawan. Nggak bisa dirubah. Ternyata nggak ada tuh. Nggak ada Aturannya. Wow. Jadi yang paling minim ya udah tetap aja Foul dia biasa. foul biasa tapi Common gitu. foul. Iya, tapi sebenarnya ada kesalahan gitu loh. Itu aturan-aturan. Iya. Jadi waktu gua RS itu gua langsung gini. Lu Nah, mau langsung respon. jangan-jangan wasit sebenarnya sudah lihat tuh emang agak telat. Terus? Agak telat. Bener kan? Kecurigaan lu. Iya, kecurigaan gua telat. Tapi kok dia nggak rubah ya? Logika gua kalau dia lihat bisa rubah. Cuman gua pikir, jangan-jangan wasit tidak boleh. Termasuk di aturan yang tidak termasuk IRS itu. Iya, cari tahu. Nah, akhirnya gue melihat, akhirnya adalah gini. Dapat informasi. Enggak, ya. Pertama informasi yang kita bisa lihat juga di official websitenya IBL. Wasit ternyata di IRS pun tiga-tiganya ya ini ya. Dasar wasit. Makanya gue bikin konten dasar wasit. Dulu. Dasar wasit. Iya, masih mau bikin. Gue bikin lagi. Ternyata wasit mengakui dia hanya melihat sisa detik di akhir. Dia tidak melihat awalnya. Dia tidak melihat startnya. Jadi IRS itu dia fokusnya. Tapi balik lagi ya, gue tidak membantu wasit juga. Ini tingkat kestres dan keseruan di pertandingan. Tapi tetap emang nggak boleh, namanya tugasnya si wasit emang harus fokus, ya kan? Dia hanya melihat endingnya, makanya dia cuma melihat si 0,3 sisa. Sorry motongnya Gi. Ya. Dia melihat waktu IRS Iya. sebelum buat keputusan. Maksudnya, iya, ya kan? Yang dia Iya, waktu IRS yang dia lihat. Yang dia lihat ternyata cuma itu, dia tidak melihat si Awalnya. awal. Itu ya. Terus gue menanyakan juga ke berbagai pihak. Harusnya gue nggak tahu di situ kejadiannya seperti apa. Tapi mungkin kalian yang ada di sana atau klub juga tahu. Kenapa tidak ada omongan-omongan dari mungkin pelatih, pemain atau ini yang misalnya pengawas pertandingan yang bilang itu ada telat. Nah kalau ada telat, wasit itu kan akhirnya ngeh. Oh yaudah gue lihat. Nah wasit ternyata katanya sih dia tidak melihat, tidak mereview awalnya. Aduh. Tapi sebenarnya kalau di situ di suasana itu ada rame, bahwa bilang Ada. itu awalnya yang telat, awalnya. Coba yang cek telat. awalnya, Coba cek coba awalnya. awalnya. Iya. Atau ada dari pihak, atau gue nggak ngerti apa dari pihak Pasifik pas kejadian ada ngomong gitu nggak? Iya. Takutnya tidak ngomong, ya, tapi berasumsi wasit sudah mengerti. Harusnya tahu. Ngerti gak Jo? Iya, ngerti. Dia tidak ngomong, tapi Tidak ini mengingatkan juga, gitu ya. Tidak mengingatkan, tapi juga bukan salah Wasit, tim, bukan salah tim. Justru sebenarnya tugas dari pengawas pertandingan semuanya, gitu. Oh, ini Tapi kalau ada kalimat yang atau pengawas pertandingan deh, nggak usah tim pengawas pertandingan bilang, coba deh dicek kayaknya tadi ada telat, atau si orang gini ngaku gue telat, tolong dicek gue telat, atau gimana? Atau biasa kalau salah lo diem, atau kalau orang salah, ini maaf ya, tidak menyalahkan orangnya, tapi kalau lu salah nggak ngaku. jadi dia diem aja. Tapi itulah yang buat. Tapi gue juga menyayangkan wasit kenapa tidak melihat secara keseluruhan kejadian itu. Oke. Dengan segala macam kemungkinan deh ya. Ya. Kemungkinan. Nah terus apa nih cadangannya? Terus akhirnya, kalau wasit benar lihat, sudah terjadi ya. Kalau wasit benar lihat, bisa merubah keputusan atau tidak? Oke. Iya. Gue tanyain. Tanya. Gue tanya. Gua bisa. Jadi secara aturan Hal itu bisa dirubah. bisa. Tapi gue juga nanya, merubahnya tuh apa? Apakah merubah jadi gini, sideline lagi, 2 detik lagi, Jadi di reset 2 detik lagi? 2 detik lagi. Bukan ternyata. Oh, tidak boleh itu, tidak ada. Sekarang kita menyamakan sama kejadian, lu pernah nggak lihat pemain dari ujung nih biasa, passing masuk ke dalam, terus tiba-tiba si shot clock-nya nggak jalan. Pernah kan? Pernah. Masuk wasit prit, set, udah. Iya. Itu diulang lagi nggak?
Nggak diulang lagi. Nggak diulang lagi. Tapi dari pinggir, tapi waktunya bukan dari dihitung. sini lagi. Ya, dari pinggir tapi dihitung detik tadi. Diperkirakan. Ya, diperkirakan. Gitu. Oh. Nah, jadi kemarin kalau wasit, lagi-lagi nih wasit. Kalau wasit melihat dari awal dan melihat emang, gue yakin wasit dengan jelas itu melihat bahwa telat mulainya. Dia tuh punya hak untuk bisa menghitung secara, tadi apa lu kalau bilang ukur tadi? Diukur, diperhitungkan. Ya, secara logika 2 detik itu apakah mungkin bisa kena 2 orang tadi kan? Kejadiannya. Itu logikanya enggak sih. Betul lah. Iya, pertanyaan enggak. Orang basket, kita ngerti. Tapi wasit ternyata berhak untuk bisa menghitung ulang, ya. Gitu. Mengkalkulasi ulang kira-kiranya bahwa ternyata sudah habis. Stephen Orlando itu sudah tidak sempat. Ya, hitungannya harusnya sudah tidak sempat. Sudah sempat, tidak punya hak untuk dianggap poin gitu. Ya, dan yang menang Pasifik. Iya, gitu. Sebenarnya bisa. Si kalaunya lu itu sebenarnya kalau di sini, lu udah tanya. Gue berani ngomong ini karena gue menanya-nanyakan sambil membaca sedikit aturan-aturan di wasit, perwasitan lah. Gitu. Jadi gue emang rencana ke depan gue mau jadi wasit. Nggak, gue terlambat. Lu jangan. Gitu, Jo. Tapi emang ini kasus lama tapi malah bertambah. Iya. Yang gue takutnya gini, mudah-mudahan nanti ada satu pernyataan tegas juga dari IBL, ya, responnya terhadap kasus-kasus ini. Jadi nggak hanya kasus ya, jadi kasus-kasus ini kan bertambah. Kira-kira seperti apa? Karena lama-lama pembicaraan tentang wasit dan perangkat pertandingan plus itu makin PR-nya makin banyak. Gitu yang dirugikan mungkin di satu pertandingan ya satu tim. Tapi sebenarnya yang dirugikan hampir semua tim pernah merasakan dirugikan. Betul. Dengan skala yang kecil dan skala yang besar gitu loh. Nah, tapi namanya dirugikan, apalagi ini basket profesional, ya lu mengerti lah gimana rasanya emosionalnya pemilik klub yang tidak pernah untung setiap tahunnya. Ya hitungannya kan emang basket sih bukan untuk cari untung ya. Iya, tujuannya harusnya cari untung. Iya dong, namanya industri. Iya. Sekarang pertanyaan lagi nih sama gue mau menanggapi, ini bagus banget di IG-nya Main Basket. Iya. Yang sebenarnya ada aturan apa ya berarti apa yang bisa dilakukan segala macam, apakah akan ada perubahan? Ada yang minta tolong soalnya ini gimana nih? Gitu. Sama gue juga berpikir adalah yang gini-gini paling jatuhnya yang paling simpel ya, ini netizen juga ngomong adalah paling ngaku salah terus nggak merubah keadaan, nggak merubah pertandingan. Selama ini melihat di tahun berapa gue lupa, ada pertandingan kayak gini di FIBA, emang di pertandingan FIBA ya ada kejadian yang seperti ini tapi tidak merubah hasil. Jadi ini gue nggak tahu nih apakah bisa merubah hasil atau tidak yang kali ini. Tapi gue baca nih, jujur nih bacanya dari Main Basket, katanya ada aturan setelah direview, ada aturan sebenarnya pihak IBL ini punya wewenang penuh setelah menyelidiki segala macam, bisa punya wewenang penuh untuk memutuskan sesuatu. Memutuskan sesuatu menurut gua termasuk merubah jadi Pasifik yang menang. Membatalkan kemenangan Borneo seperti itu termasuk. Iya dong, gitu. Setelah terjadi rekomendasi pasti dari perwasitan, evaluasi dan segala macam. Tolong teman-teman jangan dibandingkan lagi sama kalau contoh yang waktu itu ya Tangerang Hawks Borneo yang traveling, karena balik lagi lu gak usah ngomong gitu karena yang travelingnya itu emang tidak bisa direview. Itu sih emang aturan FIBA-nya. Wasitnya salah, wasitnya salah, tapi emang tidak bisa direview. Iya. Tapi kalau yang ini nih, ini ada kemungkinan menurut gua untuk berubah. Iya. Ya. Tapi yang masih nunggu Jo, bener. Gue setuju. Iya. Permintaan maaf. Satu. Iya. Kalau ngomong, lu silakan nonton video-video kita sebelumnya yang soal wasit, kita banyak banget kayaknya mayoritas kita ngomongin wasit nih di From the Bench. Iya, termasuk nyemangatin wasit loh, kinerja wasit. Wasit harus dihukum. Sudah, itu balik lagi kita pernah bikin video, sudah dilakukan kok. Karena secara tidak sadar mungkin cadanganers tidak melihat pertandingan, tapi mungkin nggak hafal siapa aja yang sedang mendapatkan disiplin gitu ya. Dan satu lagi kan tidak semuanya harus disampaikan secara media.
gitu. Tapi emang sudah dilakukan kok gitu. Kita menanyakan itu waktu itu ngobrol sama Harja kan. Harja bilang, kita sudah melakukan itu, ada yang apa sebutannya? Ya diistirahatkan, nonaktifkan. Iya, ini panjang banget sih. Jadi ya buat gue ini PR besar. Pertandingan yang salah. Jadi wasit apakah salah? Gue nganggap ini bagian dari itu. Ini sebuah tim. Jadi kalau ngomong pemain basket TO ya buat gue satu pemain TO, tapi yang salah ya maksudnya namanya tim. Ini olahraga tim. Buat gue tadi pengawas, yang pegang timer, yang pegang itu juga salah menurut gue jelas. Ya kan? Terus tapi jadi evaluasi lagi adalah soal alat, karena alat sudah disampaikan sama IBL ada masalah. Berarti harus standarnya harusnya sama ya. Iya, betul. Jadi ada yang bilang sebenarnya kalau kemarin wasit memutuskan Pasifik yang menang, Borneo komplain? Komplain. Iya. Tapi jauh lebih masuk akal. Ngerti, Jo? Iya. Ngerti cadangan lebih masuk akal. Tanpa bermaksud secara aturan. Bukan tanpa bermaksud membela. Gue juga sekarang tahu karena gue mencoba cari tahu 2 hari 3 hari ini. Gitu. Nah, gue cuman terakhir rekomendasi ke wasit-wasit atau IBL adalah kemarin kita ngobrol soal wasit, ada 40 wasit. Dan perwasitan menyadari bahwa ada ketimpangan karena banyak wasit yang baru, banyak wasit yang baru. Boleh nggak? Ini masih ada sih, jangan dari 40 deh, langsung seleksi lagi yang terbaik. Emang cuma 20. Emang duitnya atau nggak usah ngomong duit, karena wasit juga belum sepenuhnya layak dengan angka segini untuk wasit IBL ya. Tapi kerjanya akan lebih capek si 20 wasit ini atau cuma 15 wasit. Waduh. Jadi nggak usah 40. Jadi yang nggak standar udah deh bye. Menurut gue. Kesian sama tim-tim, kesian sama terutama gue lihat sama para owner yang sudah gila-gilaan gitu loh, dan tetap serius masih mau melakukan home and away. Datangin dari luar juga untuk bantuan ya, supaya standarnya. Gini ya, walaupun gak ada jaminan kita ngeliat, kita tahu lihat wasit kemarin BCL. Iya. Gitu. Iya, ngerti. Itu aja. Ini pertanyaan terakhir doang nih. Apa? Kemarin yang dirugikan adalah Pasifik. Iya. Itu yang perangkat pertandingan siapa yang nyediain? Setahu gue sih emang dari tetap IBL ya. Setahu gue ya. Oke. Biasanya kalau misalnya tapi Jawa Timur gitu, biasanya Perbasi Jawa Timur atau apa. Oke, jadi ngerti. Siap. Gitu. Ya tanggung jawab tetap jadi IBL sih gitu ya. Aduh, PR makin banyak. Ayo dong, selesai PR-nya. Semoga cepat ada hasil. Moga-moga di hari ini. Kalau gue sih nggak boleh lama-lama lagi ya. Karena menurut gue kalau di main basket juga ini gue cukup setuju. Kalau ternyata ada keputusan Pasifik yang dimenangkan, Borneo harus berbesar hati karena ini olahraga sportivitas. Ya. Mungkin kalau bercandanya gue sama Ujo, semoga lu bisa mengerti teman-teman Borneo. Udahlah, waktu itu kan lu yang diuntungin. Udah pernah gitu loh. Satu